Hai semuanya, kembali lagi di sini sama Dokter Andira di 100% sehat. Ingat nggak? Sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay. Apa kabar semuanya hari ini? Di hari puasa keberapa ya ini ya? Hari keberapa sih, gengs? Iya, nggak keep track kayaknya sih masih seminggu pertama ya. Semoga masih pada kuat semua dan semangat. Dan siang ini bakal aku temenin juga sambil hitung-hitung ngabuburit ya. Ngabuburitnya kok masih 6 jam lebih ya bun gitu. Tapi nggak apa-apa. Ngabuburitnya biar nambah ilmu. Karena hari ini tuh aku mau ngebahas sesuatu yang aku secara pribadi tuh juga sejujurnya mengalami. Apa sih mengalami apa sih dok gitu. Ini tuh perihal hubungan antara penggunaan sosial media dan kesehatan mental Sobat Langit Musik. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang dampak positif negatif dari sosial media pada kesehatan mental kita semua gitu. Karena aku adalah pengguna aktif sosial media yang kalau sebelum tidur ngeliat handphone, setelah bangun tidur lihat handphone. Terus kan kalau di beberapa handphone tuh ada kan yang bisa ngasih lihat grafik seberapa aktif dalam seminggu gitu kan. Aku itu rata-rata sehari menggunakan handphone itu sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi dihitung gitu kalau misalkan ada peningkatan penggunaan handphone yang durasinya meningkat, nanti dikasih tahu tuh sama HP-nya kayak minggu ini kamu menggunakan handphone waktunya meningkat sekian persen gitu. Dan kadang-kadang aku juga udah suka berasa sih kalau misalkan lagi sering banget mainan handphone. Terus cenderungnya kan main handphone tuh selalu berhubungan erat dengan duduk diam gitu kan. Jadi kita nggak ngapa-ngapain tapi kepalanya nunduk udah gitu nggak gerak terus main handphone. Nah makanya abis ini aku pengen kasih tahu beberapa dampak positif negatif dan terutama kita garis bawain di kesehatan mentalnya gitu. Jadi di sini ada nggak sih yang merasa hidupnya setiap hari adalah ngecek sosial media? Emang kenapa sih sama sosial media tuh? Apakah dia nyawa kalian semua? Apakah dia adalah bensin kehidupan kalian semua? Kenapa ya? Dulu tuh aku pas SD sampai SMP tuh belum kenal. Di dunia aku pada masa itu belum ada sosial media, teman-teman. Jadi aku tuh mainannya naik sepeda, terus main ke rumah temen, terus nggak megang handphone gitu. Jadi ini sebenarnya perkembangan zaman yang sebenarnya pesat dan baik karena informasi semua bisa diakses dengan mudah, dengan gampang, dengan cepat. Tapi ternyata perkembangan zaman itu juga datang dengan beberapa dampak-dampak yang harus kita antisipasi. Kayak misalkan terlalu berlebihan menggunakan gadget, nanti dampaknya ke mata, dampaknya ke tulang, ke postur tubuh, ke produktivitas. Jadi banyak sebenarnya dampak positif, tapi juga ada beberapa hal yang harus dihindari supaya nggak jadi begitu gitu. Nah, menurut beberapa statistik nih dan penelitian, jadi Indonesia tuh adalah negara tertinggi loh dengan pengguna mobile phone gadget tertinggi ketiga setelah Amerika and China. Jadi kita nomor 3 nih penggunanya yang banyak. Sedangkan kita populasi itu ada 270 juta. Berarti kalau ketiga tertinggi mungkin ada 3/4-nya gitu kali ya yang sangat aktif dan melek sama gadget dan teknologi gitu. Terus yang kedua, ternyata penduduk Indonesia itu rata-rata menggunakan handphone per hari sebanyak 8 sampai 10 jam. Oke, sehari itu ada 24 jam. 10 jam itu memang sih nggak sampai 50% dari 24 jam. Tapi ada lah, hampir-hampir setengah dari hari kita isinya adalah megang handphone, iya kan? Ngaku di sini siapa yang kerjaannya megang HP terus, ya kan? Jadi tapi nggak apa-apa kalau megang handphonenya dengerin edukasi dan informasi yang penting. Seperti sekarang, aku dukung. Anyways, itu rata-rata penggunaan durasi kita tuh 8 sampai 10 jam dan itu cukup banyak sebenarnya untuk rata gitu. Terus ternyata gangguan mental yang terbanyak terjadi karena penggunaan sosial media itu adalah
gangguan kecemasan dan depresi. Jadi penggunaan sosial media yang berlebih itu setelah dilakukan penelitian, ternyata gangguan yang berhubungan sama kesehatan mental yang tertinggi yang diakibatkan oleh sosial media adalah gangguan kecemasan dan depresi. Bayangin ya, handphone tuh kan gak ngapa-ngapain, tapi dia bisa membuat kecemasan dan depresi. Apa sih penyebabnya? Tapi kalau aku boleh curhat sedikit, jadi aku pernah ada di satu masa, aku kan di kedokteran itu ada tuh masa-masa di mana aku harus ujian keluar dokter Indonesia, yang akhirnya di mana di situ aku akhirnya dapet titel DR. Nah kebetulan aku dan gengku ini kita nggak lulus bareng-bareng. Dan aku kebetulan yang paling terakhir, karena apa? Aku tuh tipe orangnya kalau misalkan lagi capek, terserah sebenarnya ini cara masing-masing orang ya. Ini adalah caraku untuk menghindarkan diri aku dari stres, dari depresi, dan segala macam. Sehingga dalam waktu masa kuliah itu, pas lagi capek banget, aku ada tuh cuti 2 bulan. Hanya karena aku merasa capek banget. Dan memang capek banget karena kedokteran tuh kayak jaga malam 24 jam, masuk jam 6, pulangnya belum tentu pulang, belajar bukunya setebel-tebel gebokan maling, udah gitu tiap hari presentasi, ketemu pasien, ilmunya tiap hari baru, belum lagi kalau ditembak untuk presentasi tiba-tiba. Aduh, ingetnya aja aku seneng banget karena sudah terlewati gitu kan. Nah jadi aku waktu itu mau gak mau, aku udah ngediskon atau memperlambat diri aku minimal 2 bulan. Dan kalau ada pelajaran atau proses yang gak lulus gitu, nilainya aku jadi makin panjang lagi. Nah aku sendiri aja udah bikin proses kedokteran aku jadi minimal lebih lamban 2 bulan dibanding yang lain. Akhirnya pas aku harus ujian kedokteran, aku ujian sendiri, jadinya gak sama teman-teman geng aku, karena kan aku nggak bisa ngajak teman-teman aku kayak ayo yuk kita cuti bersama, healing bersama, kan cara orang masing-masing beda ya. Kebetulan aku tuh tipenya anaknya sukanya nge-recharge diri gitu, dan aku tidak kenapa-napa kalau memang harus dalam tanda kutip ketinggalan. Yang penting gue tetap waras gitu, karena menurut gue kewarasan dan kebahagiaan mental itu mungkin nggak bisa kepegang, tapi itu mempengaruhi loh ke kepintaran, produktivitas. Jadi kalau itu aku kesampingkan juga belum tentu aku bisa lebih bagus lagi pas lagi di kedokteran itu. Nah akhirnya ada satu fase aku tuh sampai nge-unfollow beberapa figur-figur di sosial media karena gue merasa kok nih orang bangun-bangun cakep banget sih, kok nih orang makannya enak mulu sih, kok nih orang liburan mulu sih, seorang Andira bos, kayak insecure sama apa yang dilihat gitu, kayak sampai rasanya tuh ada sesek-sesek gitu yang kayak oh my god gitu. Jadi aku memutuskan untuk detox sosial media. Waktu itu mendetoksifikasi dan tidak melihat Instagram tuh 10 hari. Rasanya FOMO banget, kayak takut ketinggalan berita terbaru, tapi ternyata itu adalah salah satu pencetusnya, gengs. Kayak gue merasa aduh kok hidup gue gak gini, aduh kok hidup gue gak gitu. Jadi depres sendiri gitu loh. Dan bayangin, yang akhirnya memutuskan untuk detox sosial media berapa sih gitu? Berapa orang sih yang akhirnya mengutarakan perasaannya bahwa dia tuh sedih ngelihat orang ada yang hidupnya lebih menyenangkan atau apa. Kan gak semua orang tuh berani jujur gitu loh sama perasaannya dia, dan akhirnya kalau tubuhnya dia gak kuat, ya itu bisa jadi depresi, jadi stres, jadi gangguan kecemasan gitu. Nah aku sendiri mengalami itu. Jadi buat Sobat Langit Musik, kalau misalkan memang merasa nanti aku cerita dan aku kasih tahu ciri-ciri apa aja dampak buruk, indikasi dari penggunaan sosial media yang berlebih gitu. Semisal teman-teman gak merasakan ini ya mungkin belum gitu, dan jangan sampai. Tapi kalau udah merasa seperti beberapa hal yang akan aku sampaikan berikut ini nih, nah itu mungkin alarm dari badan kita untuk kayak hey, coba cari kesibukan lain selain ngelihat layar ini. Buktinya sekarang di studioku yang aku sedang podcast ini, aku bisa garansi yang ada di sebelahku semuanya lagi megang handphone, ngecek ganti-ganti platform aja gitu. Lagi ada apa sih di menit ini gitu ya kan. Kita tuh udah gak bisa ketinggalan berita tuh, rasanya kayak makhluk primitif banget kalau gak ngelihat ada berita apa yang terbaru gitu ya kan. Terus menurut WHO dan juga CDC itu Center for Disease Control, itu mengatakan bahwa ada peningkatan gangguan kecemasan semenjak
pandemi, yaitu tahun 2020. Faktanya, yang melaporkan memiliki gangguan kecemasan itu meningkat sekitar 28-30%. Jadi katanya grafiknya spiking gitu, kayak luar meningkat, meninggi gitu. Disebabkan karena nggak bisa kemana-mana, aktivitas jadi terbatas, terus jadi semakin cuman ngelihat layar doang, nggak ada tuh ketemu berinteraksi secara sosial. Jadi agak-agak masuk akal sih kalau misalkan pandemi juga mencetuskan orang jadi stres gitu. Tapi kan kita akhirnya sudah hidup berdampingan nih, kita udah mulai bisa cari tahu dan bisa menjalani new normal ya, alhamdulillahnya gitu. Nah, ini aku juga mau kasih tahu statistik yang sebenarnya di Amerika sih, cuman karena Amerika itu lumayan menjadi kiblat dan gambaran dari banyak kemajuan teknologi atau sifat dan kebiasaan misalkan remaja. Soalnya di sana lebih banyak penelitiannya sih, penelitian yang perintil-perintil ini banyak dilakukan di sana dan tidak sedikit data yang aku juga dapetin. Nah, menurut salah satu penelitian dan yang dilakukan oleh Asosiasi Psikolog di Amerika mengatakan bahwa 92% orang tua mengatakan bahwa internet atau sosial media memiliki sepersekian persen dampak buruk terhadap anaknya. Dampak buruknya nggak diperjelas sih, tapi mungkin aku bisa melihat kayak anak-anak bocil-bocil sekarang udah bisa ngerti makeup, terus udah ngerti joget-joget dengan baju seksi gitu atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya internet dan sosial media tuh jadi sumber informasi yang tidak terbantahkan karena kita bisa mengakses info dengan cepat, kita jadi banyak wawasannya. Tapi kembali lagi, bagi orang-orang yang lebih dewasa yang berada di sekitaran kita, apalagi kalau yang mengakses informasi itu masih anak kecil, tolong dipantau dan dimonitor gitu. Kedua, 1 dari 5 orang yang berumur 15 tahun mengatakan pernah atau minimal sekali mengalami online bullying. Ayo, di sini siapa yang pernah mengalami yang namanya cyberbully? Jadi dibully secara online gitu. Gue pernah nggak ya dibully secara... gue pernah lagi liburan ke Singapura. Terus kontennya tuh makan melulu. Terus ada satu netizen yang nge-DM, "Kak, kerjaan kamu makan melulu deh, aku lihat-lihat." Terus kayak, loh, terus gak boleh gitu. Kayak emang itu melanggar undang-undang gitu kalau gue ngunyah mulu gitu ya kan. Kayak oh my god, orang-orang ini kenapa penuh dengan kebencian, padahal makanan kan untuk dinikmati ya kan, untuk dikasih tahu ke orang-orang makanan ini enak, makanan itu enak. Terus gue dibilang, "Ih, kakak makan melulu." Terus kayak ya amplop gitu. Jadi sebenarnya menggunakan sosial media tuh serba salah. Dua lagi deh. Ini yang berikutnya adalah 34% dari populasi dewasa muda mengatakan bahwa mereka ketakutan sama hal-hal alias FOMO, ketakutan kelewatan hal-hal. Jadi 34% dari populasi dewasa muda mengatakan bahwa mereka menggunakan sosial media itu karena mereka punya fear of missing out. Takut ketinggalan info, takut temennya lagi ada update apa, terus pas lagi ngerumpi nggak update atau apa gitu. Jadi mentalitas takut ketinggalan berita kita ini ternyata sudah mendarah daging teman-teman semuanya karena sosial media, ya kan? Terus abis itu berikutnya ada lagi, ini dia. Sebelum aku kasih tahu ciri-ciri yang negatif atau misalkan indikasi kira-kira ini udah berdampak buruk buat kita, aku mau ngasih tahu juga bahwa di Perancis, kalau nggak salah di Perancis ya, di salah satu negara di Eropa mengatakan mulai sekarang ke influencer tuh ya, untuk ngasih tahu foto mana yang diedit sama foto mana yang nggak pakai filter. Karena ternyata depresinya meningkat, gengs. Karena jadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan sama key opinion leader dan influencer adalah untuk mengatakan bahwa misalkan foto _2 edited atau foto using filter apa gitu. Jadi mereka diminta untuk memberitahukan kalau mereka tuh ngedit fotonya atau enggak. Oh my god, insecure gak lo semua gitu kan? Ntar kayak
ketahuan dong permainan kita selama ini kalau misalkan mukanya bersih, kinclong dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak tahu itu dijadi aturan yang diketok palu atau baru jadi permintaan yang non formal. Tapi itu udah masuk berita tuh permintaan itu. Anyways, yang aku mau kasih tahu juga yang nggak kalah penting adalah signs of social media that is affecting your mental health, atau tanda-tanda di mana di saat sosial media mulai mempengaruhi kesehatan mental kita. Salah satunya adalah nomor 1, mendistraksi kamu dari pekerjaan. Pekerjaan tuh bisa jadi kerjaan sebagai pekerja kantoran atau sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar. Mendistraksi tuh gimana sih? Jadi di saat kalian ngerjain sesuatu, terus kalian megang handphone, ngerjain sesuatu yang harusnya jadi tanggung jawab kalian 15 menit, megang handphonenya 2 jam. Itu udah ke distract ya. Itu sebenarnya sudah terganggu, teman-teman. Oke. Kedua, teman-teman menggunakan sosial media itu sebagai tanda kutip pelarian dari kehidupan nyata. Kayak misalkan abis capek banget gitu, terus bisa kayak selonjoran di kasur, terus kayak, waktunya buka Instagram gitu. Kayak itu adalah jalan keluar dari realita atau kehidupan nyata yang mungkin dirasa melelahkan atau apa. Itu adalah salah satu dari tanda-tanda mulai mempengaruhi kesehatan mental. Jadi 1, gampang mengganggu pekerjaan. Kedua, membuat kita merasa itu adalah dunia tempat kita bisa jadikan pelarian. Ketiga, teman-teman pernah mengalami cyberbully dan mengesampingkan itu dan menormalkan itu. Aku pribadi kalau misalkan ada orang yang ngomong negatif, pasti langsung aku blok. Soalnya ternyata ada lagi penelitian, gak penelitian secara masif, tapi ada beberapa orang, terutama yang misalkan public figure atau apa gitu, merasa bahwa ini sebenarnya penelitiannya lebih ke kuesioner pribadi sih. Jadi mereka mengatakan bahwa ya udahlah, itu udah konsekuensi gue kalau lagi dilihat orang harus diterima buat dikomentarin orang gitu. Jadi mau nggak mau menormalkan kata-kata atau kalimat buruk misalkan yang hadir dari orang-orang yang tidak tahu sopan santun atau apa, mereka menormalkan itu. 1. Kedua, ada lagi nih yang lebih plot twist, katanya nggak mau ngeblok karena daripada mengurangi followers mendingan didiemin aja. Pusing nggak lo? Tapi ya udah, masing-masing orang punya cara menangani beda-beda gitu. Tapi kalau aku pribadi, kalau ada yang negatif sedikit aku blok, karena kita nggak perlu yang negatif-negatif di dunia ini gitu loh. Hidup ini udah cukup sulit untuk menambahkan segala sesuatu yang negatif lagi, ya kan? Terus tanda-tanda keempat adalah kalian lebih sering menghabiskan waktu secara online dibanding bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Coba, dari 10 jam yang kalian pakai untuk megang handphone, berapa menit yang kalian gunakan untuk berkomunikasi sama kerabat terdekat, keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, eyang, nenek, kakek, tante, om, sahabat-sahabat, seberapa persentasenya seberapa besar dibanding megang handphone? Coba. Nah, yang terakhir, salah satu tanda bahwa sosial media sudah mulai mempengaruhi kesehatan mental adalah kalian kalau nggak ngelihat sosial media ngerasa lonely atau kesepian. Kedua, merasa cemas karena kalian merasa tidak berada di tidak berada di timeline yang real time, jadi nggak tahu ada terjadi apa. Terus kalian mulai membandingkan hidup kalian dengan orang lain gitu. Kok ini jadi kayak podcast sedih ya? Gitu, itu ciri khasnya teman-teman. Kalau misalkan Sobat Langit Musik udah merasakan salah satu dari perasaan itu, ada baiknya memilih kegiatan lain selain bersosial media. Nah, aku tuh pas lagi detox sosial media tuh kerjaan aku ngapain coba? Ngelukis, olahraga, terus nulis-nulis jurnal, bikin lagu. Jadi masak. Jadi banyak banget kegiatan yang sebenarnya tuh kepotong sama sosial media. Aku pribadi tuh sering banget merasakan yang namanya, misalkan aku lagi ngelihat satu reels,
Lama-lama di scroll, lama-lama udah 1,5 jam, gak berasa. Ngaku di sini siapa yang niatnya cuma ngelihat satu video, akhirnya di scroll nggak berasa dari jam 11 bibi setengah 1, mateng nggak loh, ya kan? Pasti deh, aku yakin banget aku bisa menggaransi bahwa minimal 50% Sobat Langit Musik pernah merasakan hal tersebut gitu. Jadi emang menyenangkan sih. Aku juga selalu mencoba mau berkaca ke diri sendiri kayak, aduh, gue tuh kayaknya udah terlalu banyak waktu yang gue habiskan di sosial media deh. Dan gak cuman handphone, bisa laptop, dan platformnya bisa macam-macam. Ada bisa Instagram, bisa YouTube gitu. Jadi sebenarnya itu adalah kanal tempat mencari informasi, tapi kalau misalkan disalahgunakan ya menjadi kanal tempat membuang waktu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena kalian tahu nggak, di tahun 2045 sampai 2050 penduduk Indonesia ditafsirkan sebanyak kurang lebih 60-70% akan mengalami obesitas. Salah satu faktor terbesarnya adalah dengan tidak melakukan pergerakan apapun. Nah, salah satu pencetusnya adalah karena kita nunduk terus megang handphone. Terus kita gak pernah olahraga. Coba di sini siapa sih yang minimal seminggu olahraga 2 kali? 2 kali aja? Atau sekali deh? Ayo, ada enggak? Kalau gak ada, ya udah berarti ini tanda dari kalian harus mengubah gitu. Udah 2023 cuy gitu kan. Jadi itu juga selalu jadi pengingat diri aku sih, kayak wah gila, udah ada penafsiran dan peramalan bahwa penduduk Indonesia akan mengalami mayoritas overweight, obesitas. Dan kalau udah mengalami obesitas, apa yang bisa terjadi? Banyak penyakit-penyakit yang sangat berhubungan sama obesitas, yaitu penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, stroke gitu, karena berat badan yang berlebih, tingkat lemak yang berlebih, segala macam itu ada sangkut pautnya. Ya tugas kita dan tugas aku sebagai tenaga kesehatan adalah selalu menginformasikan apa-apa aja yang baiknya dilakukan dan tidak dilakukan, dan ini adalah salah satunya gitu. Meskipun handphone atau sosial media tidak secara langsung membuat kalian menjadi diabetes atau menjadi obesitas, tapi secara tidak langsung dia ada kontribusinya. Karena apa? Dia ngebuat kalian jadi nggak gerak, jadi duduk melulu. Yang kedua, dengan semakin jarangnya pergerakan tubuh, kekuatan tulang dan otot tuh jadi menurun. Jadi makanya ada tuh namanya kaum jompo ya kan, yang masih umur belasan dan 20-an tapi dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit sakit leher, dikit-dikit pakai koyo gitu ya kan. Nah itu disebabkan karena otot dan tulang kita nggak dilatih. Terus yang berikutnya, kalau punya kebiasaan kayak nunduk gini gitu, ada yang mengganggu postur tubuh. Jadi kan cewek kan cakep ya kalau tegak ya, tapi kan kalau ngebongkok gitu kan buruk ya. Jadi itu juga bisa mengganggu postur tubuh. Ini nggak cuma kesehatan mental ternyata yang terganggu, postur, kesehatan secara general juga bisa terganggu karena penggunaan handphone yang misalkan berlebih. Terus sakit leher karena apa? Udah pasti di saat menggunakan handphone itu ada kecenderungan nunduk. Makanya untuk sobat Langit Musik yang misalkan ngantor atau kerja kantoran atau biasa kerja dengan laptop, idealnya tuh sebenarnya layar laptop itu tuh sejajar sama mata. Jadi kita tuh ngeliatnya nggak gini, tapi ke depan. Makanya bisa lihat di marketplace misalkan nemu ada yang buat apa sih, buat naikin laptop gitu loh, biar layarnya tuh sama rata levelnya sama mata kita, supaya kepala kita tuh nggak nunduk terus. Bayangin nunduk selama berapa? 12 bulan setiap hari minimal 9 jam. Bohong kalau itu nggak mempengaruhi postur tubuh atau rasa nyeri yang ada di belakang leher ataupun pinggang ataupun apa gitu. Jadi janganlah hal-hal sepele ini jadi mengganggu kesehatan kalian lebih jauh lagi, karena jadi jatuhnya jadi lucu gitu. Aku juga akan menertawakan diri aku kalau misalkan ternyata demi apa gue jadi encok-encok karena gue keseringan main laptop atau karena nggak pernah gerak atau apa. Itu kan jadi agak sedikit bercanda ya, agak konyol gitu loh. Jadi jangan membiarkan kekonyolan itu terjadi teman-teman sekalian gitu.
gitu. By the way, kalau misalkan ada yang mau nanya atau apapun, monggo silakan bisa ditanya-tanya di chat box. Terus kalau ada yang mau memberikan hadiah atau apapun, aku sangat menerima. Mau kasih gift atau apapun, aku tunggu. Hehehe. Jadi kurang lebih begitu teman-teman tentang bagaimana dampak sosial media bisa memberikan dampak positif dan juga negatif sebenarnya. Nah, kita masuk nih ke dalam topik gangguan kecemasannya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngedenger yang namanya anxiety disorder atau ansietas atau kecemasan, nah ini yang dimaksud. Yang tadi aku bilang di atas, banyak ternyata gangguan kesehatan mental yang banyak disebabkan oleh pengguna sosial media adalah anxiety disorder and depression gitu, oke? Nah, aku pengen kasih tahu nih anxiety disorder itu apa. Jadi pada dasarnya semua orang itu pernah merasakan cemas kan, dan cemas itu tuh di tubuh kita tuh ada karena dia tuh saking pinternya badan kita. Rasa cemas itu tercipta kalau misalkan kita tuh lagi mau menghadapi sebuah tantangan atau challenge. Jadi makanya ada yang namanya flight or fight gitu. Itu sistem di tubuh kita gitu. Jadi jantung kita bakal jadi berdetak lebih kencang, udah gitu akan jadi lebih berkeringat, udah gitu nafas kita jadi lebih cepet. Nah itu sebenarnya ciri-ciri dari fight or flight. Tapi kalau misalkan gangguan cemas ini terjadi dalam keadaan yang gak ada apa-apa, nah itu harus tuh mulai dijadikan alarm gitu. Karena kalau misalkan kita lagi tenang-tenang aja terus tiba-tiba kalian sesak nafas, udah gitu terasa keringetan, udah gitu ternyata merasa jantungnya kayak jadi deg-degan banget. Nah itu kemungkinan besar kalian bisa mengalami yang namanya anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan adalah kondisi ketika muncul kekhawatiran atau ketakutan berlebih yang mengganggu aktivitas seseorang. Kondisi ini bisa bertahan hingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa diketahui apa penyebabnya. Jadi anxiety disorder ini bisa terjadi pada anak-anak sampai orang dewasa. Tidak ada batasan usianya. Dan ada beberapa gangguan kecemasan. Yang pertama itu ada kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum itu adalah kekhawatiran berlebih dan kronis tentang rutinitas dan aktivitas sehari-hari. Gangguan ini muncul selama setidaknya 6 bulan dan orang yang mengalami jenis gangguan ini selalu mengantisipasi hal terburuk. Itu kok mirip gue ya? Kok gue kayak gitu ya, Pak? Jangan-jangan gue lagi. Karena gue selalu kalau misalkan dalam setiap hal gue selalu mikir hal terburuknya gitu. Jadi mentalnya selalu mempersiapkan hal paling buruk gitu. Bahkan gue sampai nulis lagu tentang mengantisipasi patah hati yang belum terjadi. Hayo loh, gila gak? Ya amplop. Terus gangguan kecemasan yang kedua adalah gangguan obsesif kompulsif. Gangguan ini adalah pikiran atau kebiasaan intrusif, tidak diinginkan dan mengganggu dan tidak dapat dikendalikan. Ketiga, gangguan panik. Ciri utamanya adalah rasa panik yang berlebih terhadap suatu hal. Ketakutan ini membuat seorang individu mengalami atau menghindari hal tersebut. Jadi selalu menghindari hal yang membuat cemas, rasa takut. Itu fobia. Tunggu, ulang dulu, salah gue. Gangguan panik ternyata, ya mati lagi. Nggak apa-apa. Aku ada backingannya. Jadi si gangguan yang panik ini ciri utamanya adalah rasa panik berlebih yang muncul tiba-tiba dan berulang tanpa ada peringatan atau tanpa ada alarm gitu. Itu gangguan panik. Nah kalau fobia tadi nih rasa takut ekstrim yang gak rasional terhadap suatu hal. Ketakutan ini membuat seseorang menghindari hal tersebut. Misalkan takut kecoa tuh bukan fobia ya. Fobia tuh kayak misalkan takut pada ruangan kecil, takut pada kegelapan, takut pada keramaian, takut pada bunyi apa gitu. Jadi fobia tuh kadang-kadang irasional gitu, gak masuk di akal. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD itu jadi setelah mengalami sebuah kejadian yang traumatis, gejala ini seperti depresi dan mudah marah yang terjadi secara persisten atau bertahan secara lama setelah seseorang mengalami kejadian yang traumatis gitu.
Lalu gangguan kecemasan sosial, ketakutan terhadap situasi sosial atau ketakutan terhadap keramaian, takut bicara di depan umum, takut bicara nih sama kamera aja nggak berani gitu, kayak gitu. Itu gangguan kecemasan sosial. Lalu yang terakhir bisu selektif, kondisi ketika seseorang bisa berbicara dengan bebas di lingkungan yang familiar, tapi menjadi bisu atau enggan berbicara dalam situasi tertentu atau ketika berada di dekat orang-orang tertentu. Nah, ini semua adalah bentuk dari anxiety disorder, Sobat Langit Musik. Jadi semoga nggak ada teman-teman yang mengalami hal ini semua, karena ya dapat mengganggu aktivitas gitu. Nah, ini ada gejala-gejala yang akan aku sampaikan. Gejala gangguan kecemasan tuh sebenarnya bervariasi, bergantung sama jenis dan gangguannya. Tapi gejala yang bisa muncul, contohnya adalah 1, menarik diri dari lingkungan atau dari sosial. Misalkan kalian merasa kalian kalau diajak pergi selalu nolak terus, udah gitu pengennya di rumah terus. Aku pribadi sih sebagai seseorang yang introvert, emang punya kecenderungan pengennya di rumah terus. Jadi harus dianalisa ulang nih, kira-kira ini karena gangguan cemas atau karena emang introvert ya gitu. Lalu tidak mampu memenuhi tanggung jawab di sekolah, rumah, atau tempat kerja. Terima kasih, gengs. Terima kasih. Wah, iya, dampak. Ini dari sebentar dulu mengatakan dampak negatif dari sosial media banyak banget. Coba diceritain deh ke aku, kira-kira ada cerita apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa mengalokasikan waktu dengan proporsional terhadap penggunaan sosial media tuh sumber informasi dan bahkan pemasukan loh, Sobat Langit Musik gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa menggunakan sosial media dengan bijaksana, selain menjadi sumber informasi, bisa jadi sumber pemasukan juga karena kalian bisa ngiklan di situ, kalian bisa belajar jadi influencer, macam-macam deh pokoknya, ya kan? Balik lagi ke ciri orang yang mengalami gangguan cemas. Tadi yang pertama kan menarik diri, kedua tidak mampu memenuhi tanggung jawab di sekolah, rumah, tempat kerja. Atau kalian ada yang kayak tiba-tiba nggak bisa melakukan tanggung jawab yang sudah dikasih gitu sama bos atau dari atasan gitu, kayak kerjaannya jadi keteteran gitu. Cenderung resah dan gelisah, sulit tidur atau ketika tidur sering banget kebangun, kayak misalkan setiap udah tidur tuh tiba-tiba malam-malam kebangun terus susah tidur. Mudah marah, mudah kaget atau terkejut. Terus kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari berkurang, semangat kalian tuh menurun, mengonsumsi obat-obatan atau alkohol untuk meredakan gejala, dan gak bisa mengurangi gejala secara natural gitu. Merasa selalu capek, merasa selalu dan sering sesak nafas, berkeringat dingin, pola makan berubah, cenderung lebih gak pengen makan, terus sering merasa mual, sakit kepala, dan sering melamun. Coba deh, teman-teman mungkin merasa gangguan-gangguan yang mempengaruhi kesehatan mental ini tuh kayak, ini gue lagi bete aja, gue lagi ini aja. Tapi kalau ini sudah terjadi lebih dari 6 bulan, Sobat Langit Musik, itu adalah indikasi untuk kalian untuk berkonsultasi sama tenaga kesehatan atau ekspertisnya. Karena kalau berlanjut, nggak cuma dampak pada kesehatan mental doang, itu bisa berdampak pada organ-organ tubuh lainnya juga. Karena kalau kita lagi stres, ada hormon yang namanya kortisol yang terproduksi di dalam tubuh, yang akhirnya mempengaruhi banyak banget kegiatan organ-organ di tubuh kita. Berikutnya, salah satu ciri-ciri gangguan kecemasan juga adalah sulit konsentrasi, suasana hati cepat berubah, kayak pas lagi nyetir atau pas lagi naik motor bisa happy-happy, tapi pas nyampe di satu tempat kayak, oh no, gue merasa gelap, hidup ini sedih, gue capek, gue gak mau kerja, gue mau pulang, gue mau lele, gue mau liburan, gue mau healing, gue mau staycation, gue mau segala macam itu. Jadi perasaan yang mudah berubah gitu. Merasa selalu dalam bahaya, terus merasa gak berharga, kayak gue tuh apa sih fungsinya di dunia ini tuh apa sih gitu. Apa sih manfaat keberadaan gue di atas bumi ini gitu. Terobsesi atau berlebihan dalam memperhatikan suatu hal.
jadi obsesif gitu, kayak punya obsesi baru yang spesifik menjadi sumber kebahagiaannya gitu. Terus merasa nggak punya harapan. Itu salah satu dari orang yang memiliki gangguan kecemasan yang bisa akhirnya dari gangguan cemas jadi depresi. Dan depresi yang berlebih itu bisa jadi skizofrenia. Skizofrenia itu adalah bahasa kerennya dari gila. Oke? Bayangin, proses yang dari hal kecil tiba-tiba jadi gitu. Maksudnya kayak jangan sampai menjadikan kita ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa, karena kita hal-hal kecil itu ternyata bisa mengakibatkan kita ke arah sana gitu. Jadi mulai dari gangguan cemas bisa jadi depresi bisa terdiagnosis dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan gitu. Salah satunya adalah skizo gitu. Skizo tuh ciri khasnya apa sih? Salah satunya misalkan dia merasa ada yang ngomong sama dia tapi nggak ada orangnya. Dia melihat sesuatu tapi nggak ada sumbernya. Terus dia bilang misalkan aku nanya nih ke orang yang dengan skizo, ini apa gitu, ini harusnya handphone by the way, tapi dijawabnya oh itu semangka gitu. Jadi udah lain gitu. Nah, jangan sampai kita menghantarkan diri kita ke penyakit itu gitu, karena memang bisa dicetuskan awalnya oleh rasa cemas dan depresi gitu. Kalian nggak tahu kan kalau ternyata gangguan-gangguan tersebut bisa dicetuskan sama hal-hal kecil, yaitu perasaan cemas yang berlanjut dan depresi yang berlanjut. Dan perasaan cemas itu bisa dibuahkan sama penggunaan sosial media yang berlebih juga ternyata gitu. Jadi jangan lupa sosial media itu harus dijadikan tempat informasi, kebahagiaan, terus kalau bisa tempat cari duit, ya kan? Jangan sampai jadi tempat dimana kalian malah makin ngerasa cemas, membandingkan diri kalian sama orang, membuat diri kalian merasa gak berharga, merasa kalian tuh gak lebih bagus daripada orang lain. Jangan jadi tempat demotivasi gitu. Nah, menurut rekomendasi Journal of Social and Clinical Psychology, ternyata rekomendasi untuk menggunakan sosial media per hari adalah berapa menit, teman-teman? Jeng 30 menit per hari. Ya salah, mana bisa gue cuma ngeliat Instagram 30 menit doang. Tolong dong. Tahu gak sih, aku tuh sampai ngeset timer. Jadi di Instagram tuh ada timer, Sobat Langit Musik, dimana aplikasi itu akan ngerimain kalian kalau kalian sudah menggunakan aplikasinya sekian lama. Dan aku ngeset timer aku tuh 4 jam by the way. 4 jam ngeliat Instagram, bukan 4 jam kayak langsung gitu ya. Jadi kalau secara akumulasi, misalkan pagi ini 30 menit kalian udah lihat, ntar siang 1 jam, berarti udah 1,5 jam. Terus siangnya lagi 1,5 jam lagi, udah 3 jam, berarti sisa 1 jam gitu. Jadi secara akumulatif aku ngesetnya 4 jam, dan selalu 4 jam itu kekumpul sebelum jam 9 malam. Jadi kayak oh no, emang gue sesering itu ngeliat Instagram gitu, kayak atau sosial media lah. Nah, jadi itu tuh salah satu bentuk preventif ya, atau minimal ada pengingat lah untuk kita, kayak udah berapa lama sih, coba di sini seberapa banyak sih Sobat Langit Musik yang ngeset timer di aplikasi Instagramnya, karena mereka tuh nyediain fitur itu gitu untuk ngasih tahu kayak misalkan kalian udah mainan IG tuh udah 4 jam loh waktunya untuk menutup aplikasi. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong akan ada remindernya kayak ini waktunya untuk menutup aplikasi ini gitu. Jadi cuman pengingat doang, ditutup atau enggak dibalikin lagi ke yang megang. Dan gue cenderung gak nutup, tetap melanjutkan sampai ketiduran. Jadi aku mau jujur aja, aku ngasih tahu informasi sambil berkaca ke diri sendiri, kayak ternyata memang sesusah itu. Karena apa? Pada dasarnya sosial media itu membuat rasa adiksi yang tipis-tipis mirip seperti adiksi yang diberikan sama misalkan narkoba atau misalkan rokok gitu. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Jadi di saat rasa adiksi itu ada, adiksi itu ngebuat hormon dopamin atau feel good hormone atau hormon yang membuat kita merasa bahagia tuh terproduksi. Jadi di setiap kali kita ngeliat Instagram, kita ngerasa kayak wah, aku
berada di dunia maya yang menyenangkan, aku bisa ngepost ini itu segala macam. Makanya kan ada kecenderungan misalkan kalian nyampe tempat mana, hal pertama yang kalian lakukan adalah foto tempatnya, bukan menikmati tempatnya, iya kan? Ngaku kalian semua. Jadi eh kamera lebih dulu daripada interaksi sosial, dan itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan lah. Tapi kan ternyata salah satu dampaknya adalah itu tadi, udah merasakan adiksi, sehingga di saat sosial media itu nggak ada, hormon yang feel good hormon ini dia tuh kayak hilang, dan tubuh kita tuh dalam tanda kutip merasa sakau gitu, kayak aduh gue butuh ini karena gue butuh kebahagiaan ini gitu. Tapi ini kebahagiaannya semu gitu loh, kayak aku pun ngomongin hal ini tuh kayak berkaca gitu loh, kayak oh my god, gue udah addicted belum ya gitu. Kayak gue sebagai pelaku sosial media, gue harus lebih bijaksana juga lagi, karena kan algoritma terutama di Instagram itu menuntut influencer atau baik content creator itu minimal seminggu posting 7 kali, by the way. Kalau enggak, orang-orang audiens nggak diarahin ke sana. Jadi emang dilematis banget gitu. Jadi sebenarnya karena kita manusia yang diberkahi dengan akal budi dan kepintaran oleh Yang Maha Esa, ada baiknya kita menjadi jauh lebih bijaksana dan lebih pintar daripada teknologi. Pun teknologi akan selalu maju dan pesat, tapi kita diberikan akal budi yang nggak ada tuh di dalam sistem atau komputer atau aplikasi. Jadi kita harus memiliki sentuhan manusia yang lebih bijaksana. Kita bisa tahu kapan ngatur waktunya yang terbaik, proporsi terbaik menggunakan gadget, sosial media, atau kalau udah berdampak ke kesehatan mental, ke kesehatan secara umum, mulai menarik diri dulu sebentar, detox, puasa sedikit dari hal-hal yang membuat dampak buruk. Terus gunakanlah platform-platform itu menjadi hal-hal yang membuahkan hal yang positif. Karena kalau kalian untuk mencari kebahagiaan tapi bayarannya atau harganya adalah kalian jadi gak sehat, itu gelap banget rasanya, kayak dark banget gak sih kalian menukar kebahagiaan tapi menjadi tidak sehat gitu kan. Agak kayak film horor gitu ya gak sih. Jadi aku selalu mau mengingatkan, begitu juga aku mengingatkan ke diri aku sendiri bahwa aku selalu kayak tiap kali aku ngelihat, ih enak ya hidup orang ini, sampai detik ini aku masih merasa begitu, by the way. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang aku mute, atau aku mute story-nya atau feed-nya gitu, karena ada kadang-kadang kalau aku lagi sedih aku merasa kayak, ih enak ya mereka lagi di mana, ih enak ya mereka nggak ada tanggung jawab ini, ih enak ya gitu. Tapi iya, setiap orang beda sih, beda tanggung jawab, beda 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 lah. Dan lagi pula sosial media itu kan sudah terkurasi gitu, apa yang mau dipost, apa yang mau ditunjukkan itu udah diedit gitu loh. Jadi jangan secara mentah-mentah mempercayai juga dan selalu menilai langsung kayak aduh kehidupan gue lebih terpuruk dibanding yang ini daripada apa gitu gitu. Jadi karena itu mengurangi rasa syukur kalian gitu kan. Jadi kalau nggak merasa bersyukur, linear juga dengan merasa cemas. Merasa cemas bisa jadi depresi, dari depresi bisa jadi agak crazy gitu kan. Kita nggak mau kan. Jadi sekali lagi aku mau ngingetin teman-teman semua untuk tetap bijaksana dalam menggunakan sosial media. Ambil yang baik-baiknya aja, informasi, atau kalian kalau mau belajar sesuatu, akses yang diberikan sama internet dan sosial media itu luas banget dan banyak banget. Tapi aku juga mau ngingetin, baik bagi orang-orang, baik orang tua atau yang seumuran sama aku, dalam menggunakan sosial media harus bijaksana, terutama orang tua yang mempersilahkan anak-anaknya menggunakan gadget dan bisa mengakses sosial media atau internet. Mohon dipantau untuk lebih dilihat lagi apa yang dikonsumsi sama masing-masing orang-orang. Kita juga bercermin di sini apa-apa aja sih yang bagus untuk dilihat di sosial media gitu. Terus apalagi ya, jangan dijadiin sosial media tuh ajang iri dengki, terus jadi cyberbullying. Jangan-jangan di sini ada yang kontribusi lagi untuk ngebully. Jangan sampai ya, jangan sampai ikutan gitu. Jadi sekali lagi
aku mau ngingetin karena kita sudah ada di era digital, maka gunakanlah untuk mencari informasi yang bagus, positif, buat kalian bahagia, tapi dengan tidak membuat efek samping kalian jadi sedih, bahagia semu gitu loh, yang kayak 15 menit happy, abis itu setelah abis nggak ngeliat itu kalian hidupnya apa? Hampa, gelap, semu, abu-abu, HP gitu. Tapi ya intinya adalah jangan sampai kalian lebih mengutamakan kehidupan kalian di sosial media itu terlihat lebih wow gitu, tapi di kehidupan nyata kalian ternyata hanyalah individu dengan penuh dengan kesedihan. Itu kan ironis ya kan. Jadi mendingan kalian di sosial media terlihat biasa aja, tapi di kehidupan nyata kalian emang bahagia dengan tulus gitu. Jadi emang ini tricky sih penggunaan platform-platform sosial media ini, karena aku pribadi pun sering merasakan yang namanya membanding-bandingkan diri, terus jadi cemas. Tapi sekali lagi aku mau ngingetin, selalu lebih bijaksana lagi dalam mengkurasi apa-apa aja yang dilihat di sosial media. Jadikanlah era digital ini apa namanya, kesempatan yang positif untuk teman-teman semua. Seperti yang aku bilang, untuk cari inspirasi, untuk jadi apa namanya, galeri penyimpanan memorabilia, foto-foto sama orang-orang terdekat. Dan kalau memang memungkinkan bisa jadi source of revenue atau jadi pemasukan, karena bisa marketing untuk produk Sobat Langit Musik, bisa marketingin misalkan apa ya, jasa konsultasi, misal konsultasi apa, kesehatan atau olahraga, online class, virtual class, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa apa yang dilihat itu belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pilah-pilahlah dengan baik dari apa yang kalian lihat di sosial media. Dan aku mendoakan supaya semuanya tetap sehat luar dalam, seperti tagline-nya 100% sehat ini, dan tetap menjaga kesehatan mental teman-teman semua kapanpun dan dimanapun. Anyways, hari ini segitu dulu dari aku. Jangan lupa juga share, misalkan kalau ada rekomendasi judul apapun yang mau dibahas berikutnya atau topik apapun, monggo di share aja, bisa mention ke Instagram atau DM gitu. Nanti kita bisa bicarakan dengan Pak Produser, terus kita decide minggu depan bakal ngomongin apa. Jadi segitu dulu dari aku. Aku mau pamit, Dr. Andira Utami pamit di hari ini. Sampai ketemu di Selasa depan jam 11 sampai jam 12. Dan jangan lupa sehat luar dalam di 100% sehat. See you next week all. Sehat selalu, bye-bye.